selesai naik. Nah. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, jadi mau ke sana kita ya. Kita mau muter-muter ini ya. Jadi di tempat wisata Candi Borobudur ini, kalau saya bilang sudah ramai ya. Ya mungkin di sini kelihatannya sepi sih, di dalam kayaknya ramai karena tadi itu waktu di tempat parkir atau area parkir mobil dan motor itu penuh. Bisa dibilang parkir mobil tuh di dalam tadi penuh, hampir penuh ya, pokoknya rame lah. Jadi ya kita lihatlah ya seperti apa di dalamnya. Dan yang belum klik tombol subscribe, dibantu dulu klik tombol subscribe-nya. Dan nanti saya juga akan update situasi perjalanan gimana sih caranya ke Gilimanuk, Bali. Karena menjelang tahun baru tuh pasti banyak yang mau liburan ke Bali, pingin tahu gimana caranya dan beli tiket online-nya di mana dan pakai rapid test atau tidak. Ikutin terus pokoknya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi berjalan. Jadi kita belok ke kiri ya. Oh ini. Nah, Anda lapar kan ya? We are here. Oh ini berarti di sana ya, itu ya. Itu tuh teman-teman yang di sana ya Jo. Oh kamu keren sekali Jo. Ah, siap. Jadi oke lah, lanjut lagi. Oke, jalanannya kelihatannya sih sepi, tapi pasti ramai di dalam ini. Jadi ini adalah wisata atau tempat wisata Candi Borobudur. Smoking area. Nah, ternyata di sana ada smoking area. Tuh, itu adalah smoking area itu ya di situ. Nah itu. Oke. Jaga jarak aman minimal 1 meter dengan ke candi. Nah ini ada tulisannya nih, ke candi kita ke sana. Jadi kita masih berjalan kaki. Nah itu candinya sudah kelihatan di sana, Candi Borobudurnya di atas. Tapi oh itu ada putih-putih ditutup ya, yang di atas itu ya. Oke, ini di sini kita rame-rame, banyak yang rame-rame foto-foto sini juga sih. Emang di sini tuh spotnya buat berfoto bagus. Oke ya, jadi banyak juga sih ya pengunjungnya yang datang. Nah itu dari sana itu juga banyak yang datang. Ini foto-foto dan ternyata di sana itu ramai ya, sudah ramai. Oke lah, kita ke sana ya. Nah ternyata di sini sudah mulai ramai ya. Kami sudah menyediakan makanan dan minuman. Oke, nah ini di depan itu sudah ini apa itu namanya, candinya. Nah di sini juga ada spot-spot foto juga ya. Juga ada wisatawan asing juga itu. Nah ini ada spot buat foto juga, pas banget. Kita nanti akan ke sana ya. Nah ini juga bisa naik ini ya, shuttle bus. Kalau capek ya kita naik itu bisa. Tapi kalau saya jalan dulu aja karena jalan lebih mantap ini. Biar bisa dapat informasi yang lebih pas. Oke, ikutin terus ya teman-teman. Selamat datang di Taman Wisata Candi Borobudur yang merupakan warisan budaya dunia. Saat ini Anda berada di area kawasan aman COVID-19. Demi kenyamanan kunjungan Anda, pastikan Anda mengikuti protokol kesehatan guna mencegah. Oke ya, di sini tempatnya guide service.
Saya berempat, Pak. Ya, ini kurang 3. Oke, nah ini di sini tempatnya guide service ya. Lengkapi kunjungan Anda dengan menggunakan jasa pemandu wisata. Oke. Jadi ada tulisannya ya. Menceritakan sejarah. Oke. Jadi kita akan pakai pemandu wisata ya. Ayo. Jadi kalau ini mau harus pakai pemandu, Pak? Iya. Oh ya. Berapa orang? Kita 4 5 sama 6 anak kecil. 100.000 ya? Ya. Jadi pemandunya sama kita aja kan, maksudnya nggak ditambahin orang lagi kan? Benar. Oh enggak. Ya. Privat undangan. Ya. Karena kalau ditambahin lagi nggak bisa. Ya. Oke. Terima kasih. Bagus. Jadi nggak gabung sama yang lain. Ya. Oke. Sama bapaknya. Oke, Pak. Jadi ini bapaknya, pemandunya ya. Oke, baik, selamat siang, selamat datang di Borobudur. Saya tour guide-nya, nama saya Wito. Jadi kita akan menuju salah satu objek wisata yang sudah cukup terkenal, Borobudur. Kemudian juga selama masa pandemi ini, terutama wisatawan kan belum bisa naik pada bangunan candi. Kenapa tidak boleh? Pertama, candinya itu terutama di bagian badan candi kan sempit, banyak lorongnya, sering berpapasan kan. Untuk jaga jaraknya juga tidak bisa. Kemudian juga pasti ada proses penumpukan di puncak candi. Dan yang kedua, apabila candinya dibuka, sering dikunjungi kan disemprot menggunakan disinfektan. Apabila batunya disemprot menggunakan itu malah mempercepat proses kerusakan batu candi. Jadi untuk sementara waktu selama pandemi ini wisatawan belum bisa naik di candinya, cuma di pelataran saja. Dan Borobudur sendiri kan ditutup mulai tanggal 16 Maret. Dan kapan dibukanya juga belum tahu. Mungkin kalau pandeminya udah selesai atau vaksinnya udah ketemu. Oke, kita menuju candinya. Oke, Pak. Intinya Ya. bisa naik ke atas. Jadi kita bersama bapaknya untuk dipandu ya untuk ke Candi Borobudur. Di pelataran, terutama kalau yang menuju sampai pelataran kan harus didampingi dengan pemandu wisata. Oke, Pak. Kalau tidak didampingi, batasnya ini payung bagian depan. Oh, cuman di sini aja berarti. Kalau nggak Iya. pakai pemandu, kita cuman boleh di sini aja. Jadi kalau sama pemandu wisatanya kita bisa naik. Oke. Ini tanda dari UNESCO-nya sebagai warisan dunia. Oke, ini tanda dari UNESCO. Itu sejak tahun 91. Itu penilaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan versi 7 keajaiban dunia. Karena kalau 7 keajaiban dunia kan dari dulu itu membingungkan, karena di tiap buku, tiap agama, negara selalu berbeda-beda. Tidak ada kriterianya, tidak ada sanksinya, juga sampai sekarang pun wadah tentang 7 keajaiban dunia kan belum ada. Termasuk siapapun bisa menciptakan 7 keajaiban dunia berdasarkan polling, SMS, atau ada unsur politik. Tapi kalau yang warisan dunia wadahnya jelas, yaitu UNESCO. Dan sekarang ini di Indonesia yang warisan dunia baru ada 8. Alam dan budaya. Alam itu ada 4. Pertama ada Ujung Kulon, Pulau Komodo, Taman Loren di Papua, sama hujan tropis di Sumatera. Kemudian kalau yang budaya, pertama Borobudur, kedua Candi Prambanan, ketiga fosil-fosil manusia purba. Kemudian yang satu lagi yang ada di Bali, Tirasiring sama Subak. Ya itu. Jadi apabila sudah masuk dalam warisan dunia, apabila tidak dirawat, dijaga, dilestarikan, nanti akan mendapatkan sanksi dari UNESCO, bisa dicabut dari salah satu warisan dunia. Termasuk di sini kita lihat kan, dari 10 kriteria yang ditentukan oleh UNESCO, Borobudur masuk dalam 3 kriteria. Bahasa Inggrisnya yang bahasa Indonesia. Oke, jadi di sini antri. Ini antri apa, Pak? Antrian itu untuk ya kita briefing untuk memberitahukan bahwa sebelum naik candi ada prosedur poin-poin yang harus dipenuhi. Oke, siap, Pak, siap. Oh, ini ya, Pak, ini jaraknya, Pak ya. Betul. Jaga jarak juga untuk cek suhu juga. Cek suhu. Oh ya, ya benar-benar. Kan biar tidak ada klaster baru. Betul, Pak. Ya, Oke, gitu ya. jadi seperti itu ya teman-teman penjelasannya dari Paknya. Ikutin terus.
Oke, jadi di sini kita briefing dulu ya. Jadi tetap social distancing ini ya. Ini jaraknya nih. Social distancingnya. Oke. Jadi kita sudah masuk ke sana. Iya. Ini kan dalam kunjungan wisatawan itu secara bersamaan dalam satu kali kunjungan maksimal 140 orang. Oh, maksimal. Ya, Oke. jadi apabila kuota di atas itu penuh, yang di bawah belum bisa ke atas. Oh, berarti nunggu, Pak. Tunggu betul. Oke. Oh, tadi dicatat berarti di bawah itu, Pak ya? Ya, itu ada dicatat, ada proses laporan naiknya berapa, turunnya berapa. Siap, Pak. Oke ya. Jadi ternyata ramai pengunjungnya, bisa dilihat di sana. Oh, banyak banget. Oke, dan di sini juga ada. Di sana juga ada. Nah, jadi untuk wisata Candi Borobudur ini sudah mulai ramai ya, sudah banyak. Dan ini Paknya yang mandu kita. Jadi kita cuma boleh di sekitar sini ya, Pak? Ya, cuma di sekeliling candi aja, belum bisa naik pada bangunan candi. Oke. Halo, oke ya. Jadi kita akan ke sana karena di sana katanya ada spot-spot yang menarik juga. Oke. Sip, kita lanjut sama Bapak pemandu. Nah, ini sama Bapak pemandunya. Biasanya orang mengambil satunya untuk fondasi rumah. Oke. Jadi seperti ini ya untuk kondisi tempat wisata yang ada di Borobudur, di Candi Borobudur. Jadi tempat wisatanya sudah mulai ramai ya. Cuman ke sini diwajibkan untuk memakai pemandu wisata seperti ini. Apabila dibuatkan yang baru. Jadi ini adalah pemandu wisata kita. Ya. Jadi kalau Oke ya teman-teman. Jadi biasanya tuh kan kita bisa masuk ke dalam berfoto-foto, tapi kita sekarang hanya diperbolehkan di samping-sampingnya saja karena ya seperti balik lagi situasi karena belum normal ya. Nanti kalau sudah normal kita akan gas lagi untuk masuk ke dalam. Jadi seperti inilah untuk wisatawannya, saya bilang sudah ramai ya. Sudah mulai ramai untuk wisatawannya. Jadi jangan ragu lagi kalau mau liburan berwisata di Bali, di Jogja, di Banyuwangi, dimanapun itu. Oke, lanjut. Oke ya teman-teman, jadi di sini ada batu prasasti katanya. Jadi saya mau kasih informasi ini karena bapaknya kebetulan mau menjelaskan. Gimana Pak? ini tanda tangannya Tanda tangan? Soeharto, udah selesainya pemugaran Candi Borobudur. Oke. Itu tahun 7383 ya. Karena waktu itu yang dibongkar kan di badan candinya. Oh iya. Karena permasalahannya ada proses kemiringan, kemerusakan juga faktor air hujan itu. Jadi dibongkar waktu itu selama 10 tahun. Indonesia dibantu oleh UNESCO, selesai tahun 83 ini. Kemudian di sini juga dituliskan nama-nama penyumbang dana yang tergabung dalam UNESCO. Ini. Oh, jadi ini adalah penyumbang dana Pak ya? Penyumbang dana. Proses renovasi Candi Borobudur. Oh siap. Jadi ini ya teman-teman apa namanya? Penyumbang dana nama-namanya dan ini negara-negaranya ini ya. Iya. Kalau ini yang dari pihak swasta ya. Oh, yang ini dari pihak swasta. Ini negara-negara penyumbang. Oke ya. Kita berada di belakangnya Candi Borobudur. Kita mau ke museum ya. Ini adalah keluar, jalan keluarnya. Nah, bisa dilihat. Megah banget ya bangunannya. Iya, yes. Oke, nah, wah, jalan turunnya jauh banget nih. Tapi mau nggak mau harus tetap jalan karena kalau nggak jalan nggak pulang. Ini kalau keluar kan, Nggih. terus umpama di dekat naik kayu itu juga ada, tapi kan ya kalau museum jalan kaki. Umpama dari sini langsung ke museum bisa kan, lewat depannya kandang gajah itu Museum Borobudur. Di situ cukup banyak tentang proses pemugaran Borobudur, termasuk ada batu-batu dan ada penemuan-penemuan itu.
penemuan seperti patung Siwa, Durga, ada Lingga Yoni, iya, betul, dan ada waktu proses pemugaran yang dilakukan oleh pemerintah Belanda juga oleh pemerintah kita sama UNESCO itu. Jadi cukup banyak tentang sejarah Borobudur di situ. betul Pak. Betul. Bisa Anda kunjungi. Siap. Bila berkunjung ke Borobudur, namanya Museum Borobudur atau Museum Karmawi Bangga. Oke Cukup Pak. bagus untuk edukasinya. Betul. Nah, itu bisa dilihat ya, pengunjungnya ramai itu di sana. Jadi sudah mulai ramai Pak ya kalau menurut saya Ya, biasanya pengunjungnya. untuk weekend ini udah mulai ramai, juga mungkin udah bosen kan orang. Ah, betul. Oke, lanjut.